Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan disegerakan segala hajat keinginannya ya. Amin. Bercerita tentang seorang agen kepolisian yang hidupnya hancur akibat misi yang diberikan kepadanya. Agar tidak terspoiler di awal, langsung saja kita menuju alur filmnya. Detektif Chan, seorang pemimpin yang sangat berambisi menangkap gangster sekaligus gembong narkoba terbesar di kota itu. Karena kurangnya barang bukti, Chan selalu gagal menjebloskan kelompok gangster itu ke dalam penjara. Entah apa yang membuatnya sangat berambisi untuk menangkap kelompok gangster tersebut. Apakah jatah untuk dirinya itu kurang, ataukah untuk memuaskan hasrat akan jabatan dan sanjungan? Entahlah, hanya Ferdy Sambo yang tahu. Suatu hari, Detektif Chan memiliki rencana edan yang sangat beresiko. Chan berencana memasukkan dua anggotanya yang bernama Detektif Jung dan Jo ke dalam gangster itu. Jung ditugaskan untuk menyamar menjadi anggota gangster, sedangkan Jo ditugaskan untuk mengawasi tangan kanan bos gangster bernama Han yang saat ini berada di dalam penjara. Singkat cerita, tibalah Jo di dalam penjara. Di hari pertamanya, dirinya langsung membuat keributan. Tentu saja hal itu untuk menarik perhatian Han. Kemudian terlihat Han menghampiri Jo di dalam selnya. Sepertinya rencana Jo untuk mengambil perhatian Han berhasil. Paginya terlihat Jo didatangi seorang napi yang kagum dengan dirinya. Sambil memuji aksinya kemarin, ia menjelaskan jika Han adalah orang yang sangat berkuasa di dalam penjara ini. Bahkan kepala sipir berada di pihaknya. Oleh karena itu, Han dengan mudah mengoperasikan bisnis haramnya. Singkat cerita, suatu hari penjara itu kedatangan anak baru bernama Kim. Terlihat dari sosoknya, sepertinya Kim bukanlah orang biasa. Han yang memiliki insting tajam mencoba untuk membuat Kim berada di pihaknya. Namun, Kim menolak mentah-mentah ajakan Han. Han yang merasa terhina kemudian mengintimidasi Kim. Bersamaan dengan itu, datang anak buah Han yang memberikan kabar buruk. Ternyata ancaman keberadaan Kim sangat nyata. Dalam sekejap, kepala sipir telah berpihak kepada Han. Han yang merasa masih berkuasa di sana langsung dihajar oleh kepala sipir. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Beberapa hari kemudian keluarlah Han dari tempat itu. Di hari pertamanya ia keluar, dirinya harus menghadapi mantan anggotanya yang membelot dan diutus oleh Kim untuk membunuh dirinya. Beruntung hal itu dapat digagalkan oleh Jo yang kebetulan berpapasan dengan Han. Pada akhirnya Jo pun harus berurusan dengan kepala sipir. Namun di sisi lain, rencananya untuk mendekati Han juga berhasil. Han kini mulai percaya kepada Jo dan mereka kini semakin akrab. Tapi Han masih tidak mengerti mengapa Kim mau melenyapkan dirinya. Kemudian mereka memikirkan cara agar kepala sipir kembali berpihak kepada mereka. Bermodalkan HP dan barang haram yang masih Han miliki, mereka kemudian mengancam kepala sipir. Alhasil, kepala sipir dibuat puyeng dan mau tidak mau kini berpihak kepada Han. Singkatnya, setelah mendapatkan kembali posisinya, terlihat Han sedang membalas dendam kepada Kim. Dengan menyiksa mereka, Han ingin tahu siapa orang yang telah mengutus Kim. Han pun dikagetkan setelah mengetahui ternyata orang di balik semua ini adalah si ketua bos gangster, yang notabene adalah pamannya. Di lain tempat, terlihat Detektif Jung yang berhasil masuk menjadi anggota gangster.
Tanpa diperlihatkan bagaimana cara ia masuk menjadi anggota gangster itu, tiba-tiba saja penyamarannya sudah diketahui oleh mereka. Dan pastinya kalian sudah tahu bagaimana nasibnya. Kembali ke dalam penjara, terlihat hari demi hari Joe semakin akrab dengan Han. Bahkan kencing saja mereka harus berdua. Suatu hari, Han mendapat kunjungan dari Go, tangan kiri bos mereka. Di sini, Han diberitahu bahwa ada penyusup di dalam geng mereka. Ia juga menerangkan bahwa sudah melenyapkan penyusup itu, namun masih ada satu penyusup lagi. Ia kemudian menunjukkan sebuah foto, dan dari foto itu Han mengetahui identitas asli Joe. Di sini, ia menyarankan agar Han cepat mengurusnya. Namun, setelah apa yang Joe lakukan untuknya, Han memiliki rencana lain. Ia berencana untuk membuat Joe berada di pihaknya. Di lain tempat, Kapten Chun bersama anggotanya menyergap sebuah tempat. Bukannya mendapat barang bukti, mereka malah mendapati mayat Jung yang sudah dibekukan. Di dalam penjara, hubungan Joe dan Han semakin dekat. Hal itu tentu saja membuat Joe senang karena misinya berjalan dengan lancar. Tanpa ia sadari, sahabatnya telah tewas, dan bersamaan itu ia mendapat kabar bahwa ibunya juga tewas karena sebuah insiden tabrak lari. Seketika hidup Joe pun berubah. Lalu, Joe meminta agar Komandan Chun membantunya agar dia dapat keringanan untuk menghadiri pemakaman ibunya. Bukannya membantu dan menyanggupi permintaannya, Chun malah memberi jawaban yang membuat Joe semakin hancur. Marah, kesal, sedih, kecewa, semua bertumpuk menjadi satu. Han yang melihat keadaan Joe saat itu merasa iba dan berniat menenangkannya. Namun, keesokan paginya, kepala sipir memberitahu Joe jika dirinya mendapat keringanan untuk menghadiri pemakaman ibunya. Joe terkejut karena sebelumnya Komandan Chun mengatakan jika itu hal yang mustahil. Mengingat Joe bukanlah tahanan teladan, kepala sipir membenarkan alasan tersebut. Namun, karena yang meminta adalah Han, kepala sipir mau tidak mau harus menuruti permintaan itu. Akhirnya Joe dapat menghadiri pemakaman ibunya. Sepulang dari pemakaman, Joe disambut Han yang sudah seperti saudaranya. Lalu, terlihatlah Han bersama Joe sedang sharing tentang masa lalunya. Joe juga berterima kasih kepada Han karena telah peduli kepada dirinya. Lalu, Han mengajak Joe untuk bekerja dengannya. Sebenarnya, jika Joe menolak, Han berencana menghabisinya. Namun tak disangka, Joe malah mengungkapkan identitas aslinya. Padahal, Han sama sekali tidak menyinggung hal itu. Singkat cerita, keluarlah Joe dari penjara. Terlihat juga Han yang sudah keluar terlebih dahulu menyambut kebebasan Joe hari itu. Mereka kemudian pergi ke markas besar, kediaman pamanku si bos gangster. Ternyata saat itu pamanku sedang kedatangan tamu istimewa. Tamu tersebut tak lain adalah detektif Chun. Dengan berpura-pura tidak saling mengenal, Chun kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Chun juga mengancam mereka dan bersumpah akan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Singkat cerita, bosku yang tertarik mendengar kehebatan Joe di dalam penjara langsung memberinya mandat dan kepercayaan untuk menghandle gangster tetangga yang sering membuat onar. Didampingi oleh Han, hari itu juga Joe pun meluncur ke markas gangster yang dimaksud. Keberhasilan mereka hari itu membuat bosku sangat puas.
Lalu, bersamaan, ia kembali diberi mandat untuk menemui bos mafia dari Rusia. Tapi, kali ini bukan untuk membantai, melainkan untuk urusan bisnis. Usai bernegosiasi, Han kemudian mengatakan rencana balas dendamnya kepada Joe. Ternyata Han sudah bekerja sama dengan geng Rusia untuk membunuh pamannya usai transaksi berhasil. Di sisi lain, Joe juga memberitahu Detektif Chun akan adanya transaksi besar sebentar lagi. Setelah meninggalkan amplop yang berisi tempat transaksi, Joe kemudian pergi meninggalkan Chun. Di lain hari, saat Joe sedang bersantai, tiba-tiba ia diculik oleh orang tidak dikenal. Sampai di sebuah tempat, Joe kemudian disiram dengan minyak dan hendak dibakar. Ternyata itu semua adalah tes yang dilakukan oleh Detektif Chun. Ketegangan pun sempat terjadi karena kekecewaan Joe kepada mereka. Setelah banyak pengorbanan yang ia berikan, mereka masih saja meragukan Joe dalam misi ini. Singkatnya, tibalah hari transaksi. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Komandan Chun membawa pasukan penuh untuk melakukan penggerebekan. Alih-alih dapat narkoboy, mereka malah mendapat barang haram lainnya. Alhasil, kemenangan penuh pun di tangan para gangster. Dan ketika mereka sedang berpesta merayakan kemenangan hari ini, Bosco pun tewas dalam keadaan kafir, belum sempat bertobat. Usai berhasil mengkudeta pamannya, kini Hanlah yang berkuasa. Di sisi lain, agar Joe tidak dicurigai rekannya di kepolisian, ia pun berpura-pura tertembak di lengannya. Merasa jengkel telah dipermainkan oleh Joe, Detektif Chun akhirnya memperlihatkan rahasia yang ia sembunyikan selama ini. Sebenarnya mereka sudah mengetahui siapa pelaku yang membunuh ibunya Joe. Namun, demi kepentingan dan ambisi pribadinya, Detektif Chun selalu merahasiakan hal itu dari Joe, karena pelakunya adalah Han. Merasa sangat dipermainkan, Joe pun sangat marah. Di titik ini, Joe sudah kehilangan kepercayaannya pada semua orang. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyelesaikan semua ini menggunakan caranya sendiri. Ia kemudian menghubungi Han dan mengajaknya bertemu di tongkrongan. Di tempat itu juga sudah bersiap rekannya dari kepolisian. Baku tembak pun tak terhindarkan. Sementara itu, Joe hanya menikmati pemandangan tersebut. Pada akhirnya, meskipun solo sekuat, Han dapat membunuh mereka semua. Ketika hendak pergi, tiba-tiba datanglah Detektif Chun cosplay Johnson, dan dengan sombongnya Chun pargoy di depan Han yang sekarat. Tak lama kemudian, datanglah Joe yang tiba-tiba menyerang Chun dengan brutal. Kemudian, ia menghampiri Han yang sekarat, menaruh pistol di tangannya, dan film pun tamat.
Oke guys, masih banyak yang miss dalam pembawaan saya ini. Banyak hal lucu, seru, tegang yang tidak tersampaikan. Oleh karena itu, saya rekomendasikan nonton filmnya langsung. Seru banget. Lebih seru lagi kalau aku pinjam 100, besok tak balikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.